Terungkap rantai bisnis narkoba Teddy Minahasa. Waktu anggota ke rumah kan saya sudah kenal semua. Jadi dia tanya, mana lagi mbak? Tunggu ya, nanti saya tunggu Dodi dulu datang. Begitu Dodi datang, saya serahkan itu ke penyidik yang 1 kilo itu. Disebut siapa bos besar itu? Ya, bos besar Pak Teddy. Disebutkannya waktu itu. Di BAP saya disebutkan yang mulia. Ini bos besar. Ya. Siapa namanya disebut? Sebut. Pak? Linda yang menyatakan bahwa itu bos besar Pak Teddy. Teddy. Iya. Teddy yang mana? Banyak yang nama Teddy. Teddy Minahasa Putra atau apa? Pak Teddy Minahasa aja. Pak TM. Teddy Minahasa. Waktu itu bilangnya Pak TM yang mulia. Jadi saya dapat berita itu dari Linda bahwa apa itu barangnya bos besar Pak TM. Punya bos besar TM ya. Katanya ya. Langsung ketemu. Langsung mbak. Ketemu di mana? Di rumahnya. Di mana rumahnya? Saya tanya begitu. Di ini saya bilang. Oh. Terus saya ketemu bapak pakai baju ini, pakai celana ini. Nah, saya percaya karena saya tahu kebiasaan bapak bagaimana, rumahnya di mana betul. Jadi saya percaya uang itu sudah sampai. Ada alasan lain yang membuat saudara percaya? Artinya begini, kalau misalnya uang itu tidak sampai kepada Teddy Minahasa, apakah yang bersangkutan akan menghubungi saudara atau bagaimana? Tidak. Cuma kan saya sudah sampaikan bahwa saya tahu kebiasaan Pak Teddy, kalau misalkan tidak betul atau apa, pasti dia itu konfirmasi ke saya gitu. Kan saya sudah bilang bahwa uangnya sudah saya serahkan ke Dodi begitu. Berarti Pak Teddy nggak ada WA saya kembali masalah uang itu. Saya berpikir itu aman, sudah sampai gitu. Terus tadi ada lagi namanya rekening Luffy. Ya. Siapa yang memberikan rekening Luffy itu ke saudara sehingga saya yang mencari karena teman saya si Lutfi. Jadi si Lutfi yang saya suruh mentransfer yang sesuai dikasih ke Kapolsek ke saya, Pak. Jadi si Lutfi itu teman saya karena saya tidak punya rekening, Pak. Si Lutfi itu masyarakat atau juga atau polisi? Masyarakat. Karena saudara mengaku di sini saudara informan. Iya, karena saya juga kan ada kesibukan juga, dia kadang-kadang kalau memang dia bilang Pak Janto, memang kalau ada informasi kasih tahu ke saya gitu. Berarti informan dalam rangka pembeli bukan rangka pelaku. Ya emang. Saudara bilang sebagai informan, benar kan? Iya iya. Nah, informan ini. Oh, informan pelaku ya benar. Sebagai pelaku. Informan untuk pelaku kejahatan atau informan untuk siapa yang membutuhkan narkotika? Enggak. Informan yang mana? Ya informan yang pelaku aja. Iya. Bila mana penasehat hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usahanya melemahkan surat dakwaan penuntut umum. Persidangan Irjen Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat membuka tabir peredaran narkoba yang dijalankan Jenderal Bintang 2 itu. Teddy Minahasa didakwa telah bekerja sama dengan anak buahnya di kepolisian dan warga sipil dalam bisnis kegelap peredaran narkoba. Saling lempar tuduhan antara Irjen Teddy Minahasa dengan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Pramodinegara lagi-lagi terjadi dalam persidangan. Teddy dan Dodi merupakan terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 27 Februari 2023. Dodi dihadirkan jaksa penuntut umum menjadi saksi mahkota terdakwa Teddy Minahasa. Dodi mengaku diperintahkan atasannya itu untuk menukar barang bukti sabu menjadi tawas. Kepada majelis hakim, dia mengatakan nekat melakukan hal itu lantaran takut dengan Teddy. Beliau ini berdendam, yang mulia, saya takut, saya hampir depresi, ungkap Dodi dalam persidangan di PN Jakarta Barat. Hakim Ketua John Sarman Saragi kemudian bertanya soal mengapa Dodi merasa takut. Mendengar pertanyaan itu, Dodi menyampaikan Teddy memiliki sifat perfeksionis dan salah satu kapolda terkaya di Indonesia. Versi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, kemudian beliau mantan ajudan Wapres. Jaringan beliau luas, jenderal tercepat, saya takut cuma berpangkat AKBP, ucap Dodi. Ex-Kapolres Bukit Tinggi itu berujar dia minta untuk menyisikan barang bukti sabu usai acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 20 Mei 2022. Tadi lanjut, Dodi awalnya memerintahkan untuk menyisikan 12 kg sabu. Saya bilang, untuk apa jenderal? Saya nggak berani. Alasannya untuk bonus anggota, ini kebiasaan anggota kalau ada barang bukti disisikan diam-diam dan untuk di undercover, jelas Dodi.
Dodi pun sempat menolak permintaan Teddy, namun pada akhirnya Dodi menjalankan perintah Teddy Minahasa menukar 5 kg barang bukti menjadi tawas. Tidak ada maksud lain, saya cuma takut kalau sekarang di persidangan saya nggak takut, saya ungkap yang sebenarnya tentang Dodi.